Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Sebelum kita mendengar dan merenungkan kembali firman Tuhan pagi hari ini, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesehatan, buat kekuatan yang Tuhan berikan pagi hari ini. Kami datang pagi hari ini dengan kerinduan untuk mendengar dan belajar lagi firman-Mu. Berikan hati dan pikiran yang terbuka, kami siap mendengar kebenaran-Mu hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Tema renungan kita hari ini adalah jadi perantara dan jembatan. Diambil dari 2 Korintus 5 ayat 17-21, beginilah firman Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian ini kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasehati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, kata perantara adalah orang yang bertindak sebagai penghubung antara dua belah pihak yang berkepentingan. Perantara saya ilustrasikan seperti jembatan yang menghubungkan dua daerah yang terputus oleh sungai atau lautan. Peran jembatan sangat penting untuk membangun hubungan kedua daerah tersebut, jadi lebih efisien dan juga lebih praktis. Dalam kehidupan harian kita, pasti kita pernah jadi perantara. Mungkin yang sederhana, kita jadi perantara antara suami dan istri dengan anak-anak kita, atau kita pernah menjadi perantara antara mama dan papa kita. Bila kita di kantor, kita juga pernah jadi perantara antara bos dan anak buahnya. Menjadi perantara tidak mudah loh. Kita harus bersifat netral dan berusaha mengerti kedua belah pihak. Belajar menyampaikan kata-kata dengan tepat dan dengan kata-kata yang baik agar tidak terjadi salah pengertian. Kehadiran kita berada di tengah-tengah sebagai perantara juga harus bisa membawa damai, bukan sebaliknya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus juga adalah perantara antara manusia dan Allah. Yesus menjadi jembatan penghubung antara manusia dan Allah. Yesus adalah firman. Firman itu menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Antara Tuhan dan manusia ada tembok penghalang, yaitu dosa. Namun karya Kristus di kayu salib menghancurkan tembok penghalang ini. Yesus bukan pribadi yang hanya berkata dari tempat tinggi bahwa ia akan menyelamatkan, melainkan pribadi yang turun sendiri ke dunia dan menyelamatkan kita. Demikianlah Yesus menjadi jembatan penghubung kita. Rasul Paulus juga menulis di ayat 18 demikian bunyinya, dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Di ayat tersebut menekankan juga bahwa pelayanan pendamaian itu telah dipercayakan juga kepada orang-orang yang telah menerima keselamatan terlebih dahulu, orang-orang yang telah diubah menjadi ciptaan yang baru. Dalam perjalanan hidup kita pun butuh jembatan. Ingat saja bagaimana dulu kita mengalami proses kelahiran baru. Tanpa kita sadari, ada orang-orang yang dipercayakan untuk menjadi jembatan bagi kita. Ada orang yang bersedia menuntun dan menjelaskan tentang jalan keselamatan kepada kita. Ketika ada orang lain yang tidak tahu bagaimana bisa datang ke gereja, dan ketika ada orang yang bahkan tidak tahu cara membuka Alkitab, puji Tuhan ada pribadi-pribadi yang rela bertindak sebagai jembatan bagi sesamanya. Sehingga kita pun bisa menjadi diri kita seperti saat ini. Tanpa mereka yang berfungsi sebagai jembatan penghubung dari hidup kita yang lama menuju hidup yang baru, mungkin kita tidak bisa bertumbuh sampai seperti hari ini. Tuhan tidak mau kita hanya menjadi orang-orang yang selalu dijembatani saja, namun mulailah berfungsi sebagai jembatan bagi orang lain, agar banyak orang lain yang menerima keselamatan dari apa yang kita upayakan. Marilah kita berdoa.
Tuhan Yesus, ajar kami menjadi jembatan penghubung, agar hidup kami bisa jadi berkat buat banyak orang. Kami telah diberkati dan telah diselamatkan terlebih dahulu oleh karya-Mu Tuhan. Pakailah hidup kami Tuhan, untuk bisa menjadi saluran berkat keselamatan bagi banyak orang. Kami percaya Tuhan juga menyertai kami dan segala kesanggupan, bahkan dalam segala perkataan tindakan kami bisa menjadi sarana untuk mereka juga mengalami Tuhan di dalam kehidupan mereka, hingga mereka bisa menjadi ciptaan yang baru. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami juga tak lupa memohon berkat Tuhan menyertai kami dari pagi, siang, sore hingga malam. Berkat secara jasmani, berkat secara rohani menyertai kehidupan kami. Hidup kami diberkati untuk jadi saluran berkat buat banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa dan ucapan syukur kami pagi hari ini di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.